sepeng gitu. Sebelum merengut gitu sehingga ditakonin gitu sehingga ditawah gitu. Nah belum tuntas berarti utang nih ada di Ian Group gitu. Kalau di sana ada keceriaan, ada kebahagiaan, ada senang, ada bahagia, ada senyum, saling bersama, saling sapa, berarti utang lunas sudah di sana gitu ya. Bukan hanya sesama teman, begitu juga pelanggan yang deket. Ada pelanggan yang sing takonin, yang merengut sebengar, yang sing ajak bercanda, yang sing ditakonin gitu pelanggannya ya udah. Maaf ya Ian ya. Kalau udah seperti itu ya lain juga. Nah gitu. Kan ada vibrasi lain. Bisa perlu pesu ya nan. Maaf ya. Yang paling kasar bisa perlu pesu kayaknya nan. Yang sial tepuk gitu ya nan. Atau yang selula atau yang grup beragam bisa pesu kayaknya pesu itu nan. Walaupun segitu pesu angin gitu kan bisa kan pesu maaf agak kasar gitu. Bisa ya seperti itu. Artinya apa? Perlu kita ubah. Yang datang pun itu dikirim oleh semesta. Tidak serta-merta kok jujur aja yang datang pun ada sekian maaf ya ada sekian toko-toko ada sekian kartu dikirim ke sana semesta mengirim. Maka dari itu yang grup namanya juga grup artinya milik bersama. Ya nui yang seng lah pendidi yang mana tanya gitu maksudnya. Itu perlu maaf ya tadi Ian juga sudah bercerita namanya juga grup kan. Artinya ini kita memiliki semua tanah ini pun tanah ini kan milih Ian nih ditipe ke Ian Group dia tidak bekerja ini ditipe melalui Ian Sel harga mau bakti kita gitu dititip ke sini dititip hanya melalui ini aja kan titipan semua tapi sih titipan Niki dan dititip melalui semesta. Nah itu spirit awal kita bekerja sebagai sapun itu. Tapi dalam perjalanan nak ngendah pesu nak tamu petara kan ngendah Pak tiang semengan Pak utamanya maaf ya ada anak perempuan yang menjelang men tuh hati-hati ya sepengnya lain gitu. Kadang-kadang jelang menstruasi kadang-kadang dipaling di kantor jadi nyebong tiang sendiri di kantor agama kadang-kadang dipaling jadi nyebong kadang-kadang marah-marah ke di kantor kayaknya nih hati kedek waktu di kantor nih gitu kadang-kadang bercanda gitu ada apa nih gitu ya itu guyonan pasti simbahnya jak kurunannya gitu misalkan ada guyonan gitu ya kadang-kadang nanti penobaan di kantor ya dia ini gedek ibu nih kan, ini gedek waak itu kadang-kadang kalau kita sadar itu penting ya, itu penting kita sadar ya. Tapi dalam perjalanan itu semua itu jadikanlah guru, jadikanlah guru ya kadang-kadang kan timpal di gedek juga di kantor, pangde raga gedek kan semesta mengirim raga, Tuhan mengirim kita ada pelanggan yang marah-marah, betul. Raga melayani pangsi dari gedek. Ada pelanggan tiba-tiba ngopak, ada timpal juga tiba-tiba jadi sebelnya sehingga di kawah di kantor gitu kan. Artinya apa? Itu guru bagi kita, refleksi bagi kita. Kenapa? Karena wasudaiwa kutum bahkam namanya. Semua adalah saudara. Semuanya sama sebenarnya. Ya kena kenang kan. Yang dia kan ganteng ya rambutnya panjang, yang kan serem-serem gini. Tapi yang kenang kalau ibu-ibu nih cara ada China, bapak nih agak keken gitu kan. Kongci pacai. Coba kan artinya yang Widi, betara yang Widi itu menciptakan agak aneh-aneh ya gitu, menggerak tidak ada yang sama. Tapi prinsipnya sama gitu. Prinsipnya sama, ada spirit namanya. Ada spirit di dalam dirinya. Wasudewa kutum makam, semua adalah saudara. Yang spirit itu apa? Sangyan atma di dalam diri kita sendiri. Yang atma ini percaya tidak percaya pasti ya. Pasti ada yang rohani dalam diri. Rohani. Siapa itu? Yaitu Tuhan. Apa itu disebut dengan atman? Maka dari itu dalam spiritualitas, dalam kerja itu kerjalah untuk yang spirit di dalam diri dan yang Brahman di luar diri kita sendiri. Ya, itu spiritnya. Spiritnya sana. Kalau kita kerja untuk maaf ya, istilah di kantor ABS lah, asal bapak senang, kerja hanya untuk atasan lah, itu nggak ngena di sana. Dia kan ajak Ian, oh ampura bapak. Karena apa? Karena di sini ada spirit, ada sang yang atma ninggalin raga, kan? Ada rohani ninggalin raga, seperti itu perlu kita kembangkan. Tapi kalau hanya cari perhatian ke sama Ian, hanya ingin didekati sama Ian, agar raga paman gaji gede, ulian raga ada direkturnya, HRD-nya, jangan coba-coba seperti ini ke. Pokoknya kerja dan kerja. Itu kenapa? Itu kerja yang disebut sebagai persembahan.
sembahkan saja, lepaskan saja, rilekskan saja seperti itu. Oke. Kalau kita persembahkan kepada Ian, maaf, kepada HRD-nya sama ibunya, ada keluarganya sama anaknya, secara fisikal lagi yang nggak tepat, tapi secara rohani kita persembahkan kepada Ian karena ada yang spirit di dalam dirinya, kita persembahkan saja. Maka kerja itu, Iannya itu tidak hanya nyakupang tangan manten, tidak hanya trisandil manten, tidak hanya berdoa ngeredek manten, tidak hanya meditasi di pagi hari, tidak, tapi dalam praktek itulah kerja yang utama. Doa yang utama adalah kerja. Kerja yang bagaimana disebut doa? Kerja yang mempersembahkan sebagai persembahan kepada ide sang yang dewasa, kepada sang yang atma, saling memit ring ibu niki kan liang ya. Masa betara sing setuju raga ngedemen ngeliang seperti itu lah. Masa betara sing demen raga pangai maju di grup sel. Masa betara saling mengiring parma saling sing demen nepukin raga pang pekedek pekenyung. Pasti demen ya. Karena demen betara, karena demen sang yang atma, pasti kita didukung yang namanya kemajuan. Tapi tidak berhenti di titik tujuan saja, karena kita juga bersiklus dan berproses. Makanya begawat kita kan gitu bening ya. Pernah nonton film begawat kita? Apa? Karma dewa dekasti mapalsu kadacana makar mapala ketubur mati sangus tua karmani. Kan gitu ya di film Mahabharata ya? Artinya apa, Pak? Enggak gitu ya. Trompet sangka kalanya dinyanyikan peperangan ya. Hanya pada kerja yang bisa engkau lakukan, jangan hasil jadi tujuanmu. Maksudnya gimana? Apakah Ian pasti menentukan dia perusahaan saya harus segini, gini, budgetnya harus segini, mungkin menjadi target, menjadi program. Tapi kalau itu jadi tujuan pangkek itu bisa akan tidak tercapai. Apalagi kita ego, apalagi kita sombong, apalagi kita angkuh, tidak akan pernah terjadi. Atau seragam main poli gitu ya, main poli atau main pingpong atau main apa, jadi pangkena bola atau pancet dia bisa perlu pangkena mukanya gede baju itu bersombong kayak gitu, sing kena bola, yang kena bola out bola, yang bola kena blok gitu seperti itu ya. Nah, maka dari itu keikhlasan itu penting. Yang beragam rileks, santai di smash bola dipasih menen gitu. Maka kadang-kadang ketika kita dijejali oleh tujuan keinginan dan itu berada di lapisan ego, bukan tidak berada di lapisan spiritual tadi, saya sing menen gitu maksudnya. Ya, saya sing menen, pasti sing menen seperti itu ya. Patut setia maaf ya, dia kan belajar karena berapa main golok. Di golok tuh komponen beragam, harus ke itu, harus ke di 150, harus ke di full sekian gitu. Komponen gitu sih kena bola, walaupun kadang-kadang nyamping, kadang-kadang ngasap bola, sama beragam rileks, santai saja di bawah enjoy, easy dan excellent saja, ya pasti akan tercapai di sana. Nah ini agak-agak mewah sebenarnya, tapi santai saja, pokoknya ringan di bawahnya, jangan terlalu orientasi. Kenapa? Karena kerja itulah hasil pasti akan datang dengan sendirinya. Ini mengeluh ibunya bahwa yuk menggait, amuntuh tujuannya menggait di yang kok tensin banget, akhir sih galungan sih ingat tangan, apalagi kuningan, nyepi saya ingat tangan, gitu misalkan saja gitu ya, enggak benar ya. Kalau enggak saya langsung saya gini kan sekarang itu maksudnya yang grupnya itu begitu. Pernah dikasih THR? Nah, itu saja. Pernah langsung ya. Ya, pernah dikasih kesehatan? Pernah, pasti. Untuk kesehatannya ya, pastilah BPJS-nya, kesehatannya semua diperhatikan dan namanya grup. Karena anak raga ngelahang niki gitu ya. Di sini di sana sudah perusahaan namanya corporate perusahaan di sana gitu ya. Ya, itu. Maka dari itu kerja sebagai persembahan tadi, kerja sebagai yadnya tadi, sekali lagi tidak hanya cakupan tangan, tidak hanya membuat Banten niki manten. Tidak hanya ini, tapi dalam kerja itulah yang kita sebut dengan niatnya dan doa. Ya, maka di saat kerja itu sebenarnya harus berlaku. Namanya kan siklus, ekonomi itu kan siklik ya. Siklik tidak linear, berjalan bersiklus ya. Maka berlakulah hukum aliran di sana. Aliran. Saya lihat di FB, kayak lagi di konten FB, hukum aliran itu sebenarnya adalah melepaskan.
Begitu juga adik-adik, anak-anak semua adalah belajar melepaskan yang terpenting. Kan gelas misalkan ini kosong, ini bak kan isi ameni. Yang ini sing utang yang sing dialirkan kayak di sini kan penuh ya. Berlebih tasnya kan 3 tahun buat expired, bersih tanggung. Begitu juga dengan siklus kita di sini harus kita alirkan. Uang itu harus bersiklus gitu maksudnya ya. Oh siklus artinya apa? Gerakan-gerakan sosial penting kita lakukan saling memberi. Nah apa-apa beliau timpal godong masih harga banget pi kemarin biangnya pisang goreng kedek ya. Amat demen nih bilang godong kan demen. Udah sih kenyemen gitu kan gitu. Amat demen nih. Liang raga tuh pasti dicatat oleh semesta gitu maksudnya. Tapi saudara maaf ya, nunjukin anak miskin sing lah di desa. Teke tasian grup melalui yang lihat di FB-nya gitu. Amat demen nih itu, amat demen nih bang gitu misalkan ya. Apalagi dengan kenyang, apalagi dengan bercanda, apalagi bin megadapan amat demen nih, amen nih, amen semesta akan mencatat diri kita sendiri. Itu disebut dengan hukum aliran. Pasti akan tekel, do pengirim uang raga apa pasti akan tekel karena hukum aliran akan berlaku di sana, Yang juga sama maaf aja. Hal ini akan diuji. Yang pernah ceramah gini. Cerita ini cerita pribadi ya. Di depan teman muslim yang ceramah, belajarlah memberi tidak hanya pada semua kaum muslim saja. Begitu juga yang tidak akan memberi hanya semua kaum Hindu yang tulis seperti itu. Yang ceramah di depan semua agama, ada Kristen dan Muslim begitu. Saja yang di Gandapura hujan angin. Kalau nggak salah baru setahun yang lalu hujan angin di Citan. Ada nak mau kerudung gitu, stop yang stop maaf pak, yang jualan di belus kering, bener aja belus ya gitu, belus saja gitu, belus gitu. Mohon pak, biar anak saya bisa makan beli beras sekilo saja gitu, sekilo saja pak, biar bisa makan bener ini pak, saya nggak punya apa-apa gitu. Terus kemarin ceramah sebenarnya di depan gitu berlangsung uji kan betara gitu maksudnya, uji kan betara anak-anak muslim aja mau kerudung. Ada mau kerudung itu harga belum sampang, oleh anak ini tidak makan. Ini dompet yang bu amuniki betul, yang asli sebenarnya si dompet yang sujud saya lepaskan semua mereka gara-gara ceramah kemarin gitu, seperti itu karena dalam hati ya, oh bener ya harus kita lepaskan memang. Kita diuji bener nih, itu kalau kita belajar melepaskan. Tapi dalam melepaskan ini jangan ngolah, jangan ya ben gitu misalkan ampunan kita nih, ampunan berprinsip ini boyo-boyo seperti ini gitu. Apa ke bang, ragu kan ngolah apa gitu misalkan, jangan, itu namanya pelit namanya. Itu pelit namanya, udah gitu kan. Makanya dalam hidup mengajarkan sadana kasih daning dharma, sadana kasih daning arta, sadana kasih daning kama. Nulah jinah belum nikah jadi 3. Kan jemblong orang dijeng alih ben gitu nih. Masalahnya kan dijeng alih gitu. Pasti akan tegel kena hangat tuh gitu maksudnya. Ada kena hangat tuh. Ada sepertiganya angge raga dharma, angge noyatnya, angge piodalan. Ada sepertiganya anggo kamu, anggo depresi ke living world lah, ke level lah, kemudian ke namanya Plaza Renon kah, silakan yang menurut keinginan untuk rekreasi. Sepertiganya untuk arte, untuk kebutuhan kita di keluarga, catat itu. Tapi dari sekarang belajarlah memberi, utamanya teman-teman yang terdekat saling memberi. Itu belajar melepaskan namanya. Ya, tapi serius boleh tiap ya. Ada yang bertanda ya itu maksudnya nih, kirim kedek pekanyo pokoknya di yang grup tidak ada yang sebelum merengut lagi, tapi bagaimana kita ketawa candaria, tapi do masih bercanda mantan yang berlebihan bercanda jangan juga gitu. Saat melayani mari kita pelayanan dengan senyum. Itu kerja dan karma. Ya. Kemudian pada puncaknya nanti Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya pada puncaknya nanti akan diuji dalam kehidupan ini dan kita lagi Tuhan ide Sang Yang Dewasa akan selalu ya dalam hidup ini akan selalu diberikan ujian-ujian, akan selalu diberikan tantangan-tantangan dan jangan kita terlalu memposisikan diri di lapisan ego dulu yang terpenting. Nah, lapisan ego jangan dulu ya lapisan ego. Tapi boleh saja ego itu dikelola boleh saja, tapi jangan terlalu memposisikan diri di lapisan ego dalam hal ini adalah yang disebut dengan
krode, lobe, moho seperti itu jangan ya. Apalagi kita selalu berambisi prestisius sekali dalam hal ini dengan cara-cara yang tidak benar. Jadi benar tidak diperkenankan dalam ajaran-ajaran agama Hindu. Ya, yang benar, yang baik inilah yang akan direstui. Kenapa? Karena yang ingin menggending juga ya di dalam teks Arjuna Wiwaha disebutkan seperti ini. Siapa karitan temung hayu masa dan sarwa ayu nyata kata muaning hale masa dan sarwa hale. Bisa ngerti Bu? Ya jangan gede-gede direkam. Tolong diartikan, terjemahkan. Artinya gini, bagi orang-orang yang mesedana hayu, yang berperilaku kebajikan, kebenaran, kedek pekenyum tadi, tidak sombong, tidak ego, tidak iri, tidak dendam, tidak benci, tidak kuat, tidak mengujar fitnah seperti ini kan, Nigo pasti akan menemukan kerahayuan. Nyata kata maning hale ya seperti itu ya, akan menemukan hale, akan menemukan rintangan, hambatan apabila di dalam pikirannya yang tiap pagi ada harus menjatuhkan temannya, iri dengan temannya, kemudian juga tidak mau menyama beraya, semua tidak diliputi cinta kasih, pasti akan menemukan yang namanya hale juga. Itu yang kita sebut dengan hukum karma pala. Ketika kita bertindak dengan senyum, pekedek, pekenyum di sana, itulah namanya pawakan dewa. Itulah namanya kita sudah berbadankan ide sang yang dewasa, berbadankan Tuhan. Kebenaran itulah Tuhan, cinta kasih itulah Tuhan, senyum itulah Tuhan, kedek pekenyum itulah Tuhan. Ewo kadang bapak anu sinari gedeg berarti raga dadi gedeg Pak, tapi sadar raga gedeg seperti ini kan. Sadar raga iri, sadar raga dendam, raga jadi gedeg, raga jadi dendam seperti itu ya. Dendam. Ketika raga sadar itu pasti akan diingatkan oleh Tuhan. Suci asuci ruapi sarwa kama gata piwa cintanya dewa isanam. Manusia dia kan abu-abu jak ya nih. BBK putih jabul makabar ngajakannya kan abu-abu putih selam. Amene ganteng nih yang, amene selam nih mungkin pilir yang pasti ada putihnya kan itu. Amene putih nih pasti ada selamnya gitu kan. Abu-abu raga jadi manusia tidak bisa dipungkiri. Tapi ketika raga maaf tidak baik, maka rumusnya adalah cintaya dewa isanam. Iling raga inget ring dewa isanam, inget raga ini adalah dewa sejatinya. Dalam kesadaran seperti itu dihadapkan kepada dua hal ini. Dua hal ini ya pasti. Makanya kan lagi nyanyi Mahabharata lagi ini. Yada yada hidarmasya glani bawati barata abyutanam hidarmasya tada kemanam sejarmani ahan. Yang ingat pada waktu itu adalah Drupadi saja ingat, Drona, Bhisma, kemudian yang lain-lainnya tidak ingat. Tidak ada yang memihak pada dirinya. Tapi ketika dia eling kepada Krishna, dia akan ditolong di sana. Yada yada hidarmasya. Bagi orang-orang yang bertindak tidak adil, akan kumusnahkan ketidakadilannya itu. Aku akan hadir menyerang di sana. Maksudnya gimana? Setiap hari raga akan berhadapan seperti itu. Maka hadirkan Sri Krishna. Orang jadi gedeg, orang lagi dendam. Sadar. Ketika sadar, itulah yang disebut dengan Sri Krishna. Itulah yang disebut dengan ide sang dewasa. Itulah yang kita sebut dengan sang yang atma dalam diri kita sendiri. Pasti, ya. Makanya kalau sudah eling, nah lagi mengutipkan. Pegawai kita menyebutkan siapa yang fokus pada diriku, siapa yang eling pada diriku, bukan dalam artian aku pandangan mantan ya, dalam praktik keseharian di bekerja juga akan dihadapkan seperti itu. Kadang-kadang kita marah dendam. Ketika dia ingat apapun yang engkau tidak punya akan kuberi, apapun yang engkau punya akan aku lindungi. Anyana cinta yanto ma ye janah pariu pasate lesam nityam yuktanam yoga kesama pahami aham namanya. Kalau di teksnya ini janji ya, maka janji.
Siapa yang ingat, yang fokus pada diriku. Artinya raga sekali wau yang kerja itu ya, kalau kerja sebagai persembah, sebagai yang apapun yang dia tidak punya akan kuberi, dan bahkan apapun yang mereka punya akan aku lindungi. Nah itu prinsip-prinsip kerja kita di dalam apa namanya di Yan Group ini. Maka puncaknya nanti, terus. Nah, maka puncaknya nanti ajarannya adalah cinta kasih. Cinta kasih pertama adalah cintai diri sendiri. Nah, cintai love, self love nama cintai sendiri. Tapi untuk cintai diri sendiri, untuk bisa mencintai diri sendiri, ada self cooking namanya. Masak babi kecap ala yang atau ala ibu dengan tiang mungkin beda. Orang jadi juga beda. Ian ini jadi, maaf ya, kalau tiang bilang jadi dia pasti tidak terima. Ian ini seperti ini karena self cookingnya bagus dia. Masak maksudnya, masak air, masak becelen dengan kompor gas yang ngeropot, ajak gas berlahan-lahan pasti beda hasil kualitasnya. Ini ditempa, tiang juga ditempa, bapak ibu juga ditempa. Itu self cookingnya pasti beda-beda, hasilnya pun akan beda-beda. Kalau di nadir titik terendah pasti dia pernah mengalami, pasti dia juga pernah mengalami, adik-adik juga pernah mengalami. Raga kini, catat tuh satu pernah mengalami sampai di titik itu. Apa itu pasti pernah mengalami. Apakah saudara tidak pernah diberikan untuk menjadi sepertinya? Pasti pernah. Hanya saja kita tidak bisa menangkap. Taen tiang bang Sugian Kenian bang Keudi pasti taen. Hanya saja kita tidak menangkap. Coba renungkan. Oh bidang raga taen orang dari makar bakat sing demak guys. Oh bidang raga taen orang dari tukang ukur tanah bakat sing demak guys. Oh tiba-tiba anak waktunya nawari raga orangnya kini itu bakat sing demak masih. Pang Kuder hadir widi memberikan saya restu untuk berupa kitab suci, berupa ilham, berupa mantra pada diri, tapi kita tidak ambil. Nah yang seperti itu. Terakhir ada memang kita sebut dengan nasib, hukum karma pala, itu wenten pala. Itu tidak bisa dipungkiri juga ada dalam diri kita sendiri. Ya, untuk itu bagi kita yang yakin juga semua ini pasti akan sukses. Sukses pun juga berbeda-beda ukurannya. Kaya pun juga berbeda-beda ukurannya. Sugih itu bagi sugih melenan juga ya. Kalau yang sugihnya bukan, maaf ya, di titik ini mungkin yang kagak ngelah anak, sebutnya kan juga tadi anak-anak gitu kan, ngelah anak-anak amene, nyamuk amene itu ya kesugihannya, yang alih pipis ini kan malu kayak gitu ya. Ada itu ya kesugihan, ada seperti yang ngelah timpal, ngelah nyamuk, itu ya kesugihan lagi. Beda definisi sugih itu beda bagi yang apakah benar seperti itu, yang yakin benar juga, karena dia di awalnya sudah menyebut anak-anak. Artinya ini adalah anak saya, ini adalah keluarga saya, ini adalah kakak saya. Tepuk tangan dulu untuk yang jelas. Kita mainkan ampura yang jelas nanti puncaknya ya adalah cinta kasih, tebarkan senyum. Di sana akan ada energi, ada privasi. Kemudian pelajari juga hukum aliran tadi. Kita belajar juga memberi, kita belajar melepaskan. Dengan demikian saya pasti akan hadir dengan sendirinya. Ya. Ampura kira langkung ditamaturkan pengampura dwaning Sangyang Surya Maha Seni Kaprabe bos. Begitu surya ya, begitu cerahnya mencari dunia, ada masih cendane, ada masih orang jeleknya punya masih ada jeleknya karena dia panas. Gitu ya. Sangyang Sangkara nila kante, bahkan Dewa Siwa pun wenten kocak punita ring isininya nila kante warna kebiru-biruan juga tidak sempurna. Apalagi pada ini saja ian gitu ya, betawang jeleknya jadul gini ngorang saja ian gitu ya. Gitu pasti ada jeleknya, pasti ada juga tidak baiknya. Nah pikiran langkung kita ngasihin dengan pengampura hayu cuma caduang sama sejane. Artinya di puncaknya jangan sekali-sekali kita menghina seorang, cuma cat orang ya gitu ya, cuma nyacat orang, apalagi membuli gitu ya. Jangan juga yang menyebabkan orang sakit hati. Tapi membuli bercanda dadi gitu ya. Ada tiba-tiba kan biasa bercanda tuh, bully bercanda namanya banyak kedek tuh kan masalahnya gitu ya. Kedekan pokoknya mau kedekan ya. Apan, ini lagi kalau lagi kok pesul sastra agama jadinya. Maaf ya. Ada lontar teks kalepasan namanya apan ring sarinta hayu manemu
suka. Apa dalam tubuh yang sehat ini akan menemukan keliangan. Apa ring suka menemu punika saneka bos manah apa go. Amun meraga kedek pekenyung ceria itu pikirannya pasti kuat dia. Pagoh dia pagoh. Coba raga semangat raga hitungan utang. Awas dengan bijak nah. Mau bakti kewah raga. Kan mau meraga cinta kasih damai saling nemplak tumbuh-tumbuhan niram ada binatang dengan cinta kasih. Yang namanya meditasi, namanya sembahyang fokus gampang, bener nih bener kan Pak TK seperti itu gampang kok. Mau beragam merengut sebang itu kewah beragam lakar fokus ya. Apaan saking suka mana apa kok? Kalau orang-orang yang gembira, ceria, kedek pekenyum, pasti pikirannya kuat, tenang dia. Apaan saking pikiran yang kuat itu menemu kelepasan di dalam badan yang sehat, di dalam badan yang ceria, di dalam pikiran yang senang gembira, pasti kita akan lepas, pasti akan bahagia maksudnya. Itu mandan moksa di sekala gitu maksudnya ya. Itu moksa skala kelepasan di sana. Bin lantung ya. Ampura kira langkung kita matur, kita ngatur langkung pengampura, kuputan kita untuk para santi. Oh, santi, santi, santi. Oh. Ya biasa ya dia memang minta sedikit singkat ya tadi padat karena ini sudah pernah nggak kira-kira begini kita ketahui. Nah, ini benar-benar loh, kita tidak pernah ngobrol, tidak pernah bertemu selama ini ya jadi memang kita paling si hello lewat FB, kadang lewat WA si hello aja. Tapi apa yang disampaikan tadi sama beliau itu saya rasa mungkin sudah ada beberapa yang mungkin yang kasih tahu. Nah ini dah yang disebut dengan sefrekuensi. Karena kita akan ditemukan sama orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Nah yang tadi banyak saya kutip kembali yang tekankan kepada anak yang belum berawal dari diri kita dulu. Ya. Semuanya berawal dari diri kita dulu. Kita tidak bisa menjadi pemimpin kalau kita tidak bisa memimpin diri kita dulu. Apalagi ini head ya, pertabuannya kita. Dan anak-anak juga kalau sudah bisa memimpin dirinya kelak suatu saat akan jadi pemimpin dia untuk nanti ke depan. Ya mulai dari apa? Olahraga. Sehatkan badan dulu. Ya. Nah, jadi olahraga itu bahwa ada beberapa kalau tidak salah lebih dari 20 manfaat olahraga. Mungkin ada beberapa yang kasih tahu manfaat olahraga itu salah satunya olahraga mendatangkan rezeki. Nah ini aneh kan? Olahraga mendatangkan rezeki kok bisa? Kok bisa? Nggak ada kaidah olahraga mendatangkan sehat dong Pak. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Jadi kalau olahraga itu yang mungkin sudah pernah juga saya sampaikan bahwa ketika kita olahraga pasti ya setelah itu kita merasa riang, gembira, bener gak? Semangat, spirit di situ ya. Jadi otomatis dah yang namanya metabolisme tubuh kita mengeluarkan yang namanya hormon dopamin yang menyebabkan kita riang gembira. Nah, dari situlah tadi kita input bahwa hal yang sifatnya pekedek, pekenyum, gembira, riang, senang itu membawa berkah. Itulah yang membuat ahban kita senang dan ahban orang lain senang sehingga kita didukung semesta. Apapun yang menjadi kehendak kalian akan dianugerahi. Mungkin seperti itu ya. Ketika kalian senang, ketika kalian bahagia, maka itu akan membawa berkah berupa mungkin seperti tadi olahraga mendatangkan kan membawakan vibrasi positif sehingga kalian didatangi rezeki. Mungkin seperti itu ya. Olahraga bisa mengendalikan emosi ya. Misalnya saja ketika kita suntuk ngurung mumet seperti itu kan, selain rezeki menjauh dari kita juga emosi kita tidak terkontrol. Karena ketika kita dalam kondisi murung seperti itu atau kalut seperti itu, ada orang yang menyinggung, sudah pasti akan terjadi pertengkaran atau amarah emosional terjadi seperti itu. Nah, ketika kita berolahraga, badan kita sehat, hati kita riang, otomatis adapun yang menyinggung mungkin kita masih bisa menetralisir di sana, tidak akan terjadi pertengkaran. Itu salah satu manfaat, dua manfaat olahraga ya. Menumbuhkan kreativitas aktivitas, ya, tidak jelas. Ketika kita berolahraga, badan kita sehat, otomatis semangat kita tinggi, ingin ini, ingin itu, ide-ide muncul dan semuanya. Nah, gerak kita pun banyak, otomatis. Ya, itu juga salah satu manfaat olahraga. Nah, mulai dari diri sendiri. Sehatkan badan, olahragalah. Sehingga semua akan
Anda dapatkan di sana. Kalau Anda sakit, kalau Anda lemah, letih, lesu, cemberut, ya, kaget seperti itu, maka semuanya akan berantakan. Apalagi di awal pagi hari. Hati-hati ya. Pagi hari itu usahakan pikiran Anda dalam kondisi riang, gembira, sehat, fit. Nah, sarankan pagi itu olahraga atau jalan kaki biar keluar keringat, sehingga mulai dari pagi hari kita mengafirmasi diri kita, hari ini hari hebat, hari ini penuh berkah, hari ini hari yang bahagia. Semoga saya bisa jalani hari ini lebih baik dari kemarin, sehingga dari pagi hari akan mempengaruhi kehidupan Anda selama satu hari itu. Ya, kalau sudah mumet, semua gongang, saya ada kini, saya ada kita gongang, ada kurang sampai sore nanti kehidupan Anda akan dipengaruhi hal-hal yang seperti itu. Ke situ itu ya, paham ya? Dari harapkan di pagi hari terutama ya, usahakan kalian bersenyum, tersenyum aja sama semesta seperti tadi. Kadang saya sendiri juga di sini ya, pagi hari habis olahraga, senyum sama matahari yang terbit, ya, menyapa tumbuhan, menyiram tumbuhan, ya, anak-anak datang senyumin, ya, seperti itulah hidup kita akan lebih tenang, sehingga kita bisa didatangkan hal-hal positif. Mulai bukan hanya rezeki, bukan hanya rezeki, kebahagiaan, ketenangan, teman-teman yang positif, peluang dan sebagainya, ya. Mungkin itu sedikit tambahan dari Tiang, ya. Nanti kelanjutannya kita mungkin bisa lebih banyak mengulas lagi ya, Pak Ayu, Pak Ayu yang semoga banget sudah santun, sudah raw dan memberikan kita itikat walaupun waktunya sangat singkat sekali. Mudah-mudahan ini bermanfaat, berguna bagi anak-anak dan bisa berkelanjutan. Nanti kita dibimbing di sini dari segi spiritualitas kita, sehingga kita bisa menemukan apa makna hidup kita sesungguhnya. Bukan hanya sekedar menjalani hidup semau gue, seenak gue, sesuka gue. Bahwa semuanya ada aturan dan tujuan dari kita lahir ini apa. Itu dulu maknanya. Oke. Sekian dari Tiang. Terima kasih Tiang Puput dan mau ini dengan Brahma Sakti. Om Santi Santi Santi.